Lalu apa tanggapan dari PSSI mengenai surat Asosiasi Sepak Bola Bahrain atau ke AFC dan FIFA agar pertandingan Indonesia kontra Bahrain Maret mendatang tidak digelar di Indonesia? Kita sudah terhubung dengan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Selamat siang Bang Arya. Selamat siang Mas. Bang Arya, terlepas dari hasil pertandingan antara Indonesia menghadapi Cina, ternyata yang menimbulkan polemik adalah pertandingan antara Bahrain menghadapi Indonesia. Dan yang teranyar adalah bagaimana kemudian Bahrain meminta agar pertandingan Indonesia menghadapi Bahrain tahun depan untuk dipindah ke tempat yang netral. Sejauh ini bagaimana kemudian PSSI menanggapi hal tersebut? Yang pertama ini kan baru kita dapat informasi dari media ya. Jadi belum ada surat resmi dari AFC misalnya yang menyampaikan adanya keberatan Bahrain ataupun kekhawatiran Bahrain dan sebagainya itu untuk Indonesia jadi tuan rumah. Jadi belum ada ini ya, belum ada belum ada surat resmi dari kita lah gitu ya. Tapi karena sudah mencuat seperti itu, memang kami pun lagi menyiapkan surat untuk mereka AFC untuk membalas itu juga. Tapi membalas surat kepada AFC aja sebelum AFC menyampaikan secara resmi. Tujuan kita lebih kepada kita proaktif aja terhadap itu. Biasanya kalau ada seperti itu kan biasanya kita tunggu dulu AFC-nya apa sih tanggapannya. Kalau AFC-nya cuek-cuek aja kan sebenarnya nggak perlu kita tanggapi juga kan, benar nggak? Betul Bang. Kalau AFC-nya nggak, tapi kan kita harus proaktif untuk antisipasi aja. Jadi kita akan bikin surat AFC juga bahwa satu, ini kan sisinya fair, fairness dan fair play. Ketika mereka di tuan rumah, ya gantianlah kita tuan rumah. Masa orang lain yang di tuan rumah, di pihak lain netral gitu ya kan lucu juga. Kita udah menghadapi yang namanya mereka lebih nyaman karena lebih duluan. Mereka TC lebih duluan, lebih lama loh daripada Indonesia kan. Kan dibilang sama mereka itu, mereka TC-nya hampir 2 minggu tuh. Karena mainnya kan sebagai tuan rumah dia. Jadi banyak keuntungan. Itu iklim dan sebagainya, tempat, lapangan, udah kenal betul dia. Dia tahulah lapangannya bagaimana bentuknya, apa semua udah tahu semua tuh. Itulah keuntungan tuan rumah kan gitu. Di samping itu supporter juga dukungan terhadap mereka kan juga tinggi. Dan semua gampang-gampang lah main tuan rumah kan pasti itulah kelebihannya. Jadi wajar dong kita juga punya kelebihan yang sama. Apa yang didapat oleh Bahrain, ya kita kan wajar juga kita yang dapat. Nah, mereka kan alasannya adalah ada serangan sosmed dan sebagainya. Nah, ini bisa kami jelaskan. Memang kami nanti juga jelaskan di sana bahwa kami ini Indonesia ini pernah jadi tuan rumah juga Piala Dunia U17 gitu. Dan bagus hasilnya. Kemudian sepanjang kita ikut Piala Dunia dan sebagainya ini nggak pernah ada accident apapun. Semua bagus-bagus saja. Artinya nggak perlu dikhawatirkan. Kemudian Indonesia ini negara yang aman. Ya, sampai hari ini negara kita negara yang aman. Nggak ada travel warning atau apapun, nggak ada ini Indonesia. Semuanya baik-baik aja. Ya, bahkan kita kemarin lebih khawatir tuh ke Bahrain sebenarnya karena ada kejadian ketika Iran nyerang ke Israel gitu. Itu kan lebih mengkhawatirkan sebenarnya. Itu aja kita datang gitu. Kita nggak ada alasan tuh, wah kami takut tuh ada ketegangan tinggi di Timur Tengah. Karena kan kemarin aja itu, nggak lama itu ya. Dan itu baru kan sekitar seminggu atau sekitar 10 hari sebelum kejadian, sebelum kita tanding kan tuh Israel sama Iran tuh kejadian tuh, bom-bom itu. Kita aja nggak pernah ada membuat surat kekhawatiran tuh itu, padahal tuh perang loh. Di daerah kawasan sana gitu. Jadi kita bilang ini kita aman banget. Ya. Kemudian mengenai supporter atau netizen kita yang rame di sosmed, ya kita beritahu bahwa itu riuh rendahnya aja di sosial media. Karena sebenarnya ini enggak lah. Masyarakat kita nggak ada pernah masalah. Nggak ada namanya orang apa di sosmed apa kemudian di kehidupan sehari-harinya langsung bikin sesuatu activity, enggak lah gitu. Apalagi jadi, kan kita ketahui ya Bang Arya, kita akan menyampaikan bahwa keamanan dan kenyamanan akan kita bangun ketika mereka datang ke Indonesia. Jadi nggak usah khawatir tentang Indonesia.
Apalagi sih Indonesia poin-poin yang juga bukan disampaikan sama kita. kali pertama menggelar kualifikasi Piala Dunia 2026 ini ya. Sebelumnya kan juga pernah melawan Australia, kita bermain di GBK dan hasilnya juga aman-aman saja Bang Arya. Apakah itu bisa menjadi jaminan Aman-aman saja. bagi Indonesia untuk tetap menggelar Indonesia menghadapi Bahrain sebagai tuan rumah? Iya, ini kan kalau kita lihatnya mungkin ya mereka sewor aja mungkin dan sebagainya, ya mencoba mendapatkan keuntungan lebih Baik. karena kita nggak di tuan rumah dengan alasan yang mereka sampaikan, ya kan? Makanya kita juga harap ya netizen kita jangan terlalu galak-galak, ya. Ya, ya. Padahal kan mereka ya kadang-kadang rame di sosmed, tapi kan enggak lah, kita ketemu orang Indonesia tuh baik-baik loh. Semua juga tahu. Orang Timur Tengah kalau ke Indonesia bahagia kok. Nyaman di sini juga banyak masyarakat yang keturunan Arab juga happy, gak ada masalah lah gitu. Ini kita bahagia semua di sini, nggak ada hal-hal seperti itu gitu. Jadi nggak usah dikhawatirkan gitu. Dan nggak ada kejadian-kejadian fisik itu terhadap apa, di sini nggak ada gitu. Bang, kalau dari Nggak ada hal-hal seperti itu. pengalaman sebelumnya Bang, apa kemudian permintaan Bahrain untuk memindah tuan rumah, apa sih sebenarnya faktor-faktor tuan rumah itu bisa dipindah apa dalam menggelar sebuah pertandingan Bang? Ya kalau ada perang mungkin ada kerusuhan kali ya. Kayaknya nggak yang Hartu kita ada pernah, ya, tapi itu klub juga ya. Yang Hartu pernah, oh ya ada bom ya dulu itu ya. Tapi itu kan dulu banget deh. Berarti klub force, itu. bisa dibilang Dia memutuskan nggak ketika jadi terjadi gitu. force major begitu ya Bang Arya ya, baru sebagai tuan rumah ini bisa dipindah ada force statusnya. major, ada gempa bumi gitu ya, ada perang. Ini kita damai-damai aja, Indonesia baik-baik aja. Jadi sebenarnya ini kami lihat, tolonglah kita fair aja mainnya. Sekali ada dapat keuntungan, berikutnya kami dapat keuntungan juga dong gitu. Baik Bang Arya, mungkin sedikit juga Bang perkembangan terkait surat yang keberatan pertandingan ketika Indonesia menghadapi Bahrain terkait kepemimpinan wasit. Sejauh ini bagaimana, ada update apa Bang? Yang pasti kita kan udah kirim ke Meskom sebelumnya atau jam setelah pertandingan. Kemudian kita kirim ke FIFA. Dan kemarin AFC mengatakan bahwa itu bukan yurisdiksi mereka. Ya kita paham, makanya karena kan kalau di Meskom kan itu AFC. Meskomnya dari AFC itu. Makanya kita lapor ke Meskom dan AFC itu. Kemudian kita lapor ke FIFA. Itu udah kita lakukan. Jadi kita tunggu aja hasilnya bagaimana. Sepak bola ya memang begitu. Ada penunggu hasil dulu, bagaimana hasil sih, apakah nanti mereka tanggapi atau nggak tanggapin gitu. Baik Bang Arya, mungkin terakhir Bang, evaluasi hasil dua pertandingan kemarin antara Indonesia menghadapi Bahrain dan juga Cina, dan kemudian juga bagaimana persiapan Indonesia untuk menyambut kedatangan Jepang dan Arab Saudi di pertandingan bulan depan, seperti apa dari PSSI? Yang pasti kita untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi kita harus menang ya. Karena kita kan tahu. Amin. Kita tanding tinggal 6 lagi nih. Tinggal tanding 6 lagi. Kita ada 2 lagi kita away. 4 kita home. Jumlah poin kita 3. Setelah kita targetkan kemarin tuh kata Pak Ketum kan 15. Berarti kan 12 lagi poin yang kurang. Mau nggak mau kita harus berjuang betul supaya dapat waktu kita jadi tuan rumah. 12 kan. Nanti sambil curi-curi angka ketika kita away ke Australia dan ke Jepang. Gitu loh. Jadi ini yang kita pertama, maka mau nggak mau memang harus menang. Kemudian di sisi lain memang kita lagi nunggu semua pemain dan semua pelatih kan udah pulang. Nanti dalam waktu dekat kita akan evaluasi. Semua akan dievaluasi. Evaluasi mulai dari non teknis kita, support kita terhadap timnas kita, apakah ada yang kurang dari federasi, apakah ada yang harus kita perbaiki dari federasi. Kemudian di sisi lain kita juga akan evaluasi juga mengenai permainan, ya. Kemudian juga kenapa sampai kemarin mainnya seperti ini dan sebagainya. Kita evaluasi semua tuh. Apa ada masalah dengan mentalnya pemain? Apakah ada sesuatu yang memang membuat pemain kita nggak nyaman atau apa? Itu harus kita carikan solusi untuk mereka. Jadi evaluasinya total kita kerjakan. Nanti juga kita pasti akan ditanya juga kepada pelatih kenapa membuat seperti ini, kenapa seperti ini.
kenapa merubah komposisi start line-nya, startnya untuk line up-nya gitu ya. Itu akan ditanya semua nanti. Baik, Gitu, terima Mas. kasih Bang Arya Sinulinga selaku Exco PSSI terkait persiapan Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk juga bulan depan menghadapi Jepang dan Bahrain yang Arab Saudi yang tentunya kita berharap bisa memetik poin, Bang Arya. Baik, terima kasih Bang Arya.